Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang studi kasus ekologi, yaitu berjudul Air Sekejap Sampah Selamanya, Analisis Ekologi Industri Aqua Gelas di Aceh Barat. Kontras antara konsumsi cepat dan dampak panjangnya menimbulkan daya tarik emosional dan logis. Sebelum pembahasannya lebih dalam lagi, kami akan memperkenalkan lebih dahulu dari kelompok 7. Halo, saya Taruna Kusuma Majapohan dan teman saya. Baik, nama saya Tiko Didi Rizky Gabrina. Dan saya Muhammad Rifki Satria. Baik, langsung saja kita ke pembahasan tentang air sekejap sampah selamanya. Analisis ekologi industri aqua gelas di Aceh Barat. Kontras antara konsumsi cepat dan dampak panjangnya menimbulkan daya tarik emosional dan logis. Ya, kali ini saya akan membahas tentang latar belakangnya. Air merupakan kebutuhan pokok yang tidak tergantikan dalam kehidupan manusia. Di era modern, air minum tidak lagi hanya diperoleh dari sumur atau sumber alami, melainkan juga dari produk-produk industri yang dikemas secara praktis dan higienis. Salah satu produk yang sangat populer adalah Aqua Gelas, varian air minuman dalam kemasan AMDK dari perusahaan dan Danone Aqua. Popularitas Aqua Gelas menjadikan salah satu produk AMDK paling banyak ditemukan di pasar Indonesia, termasuk di wilayah terpencil seperti Aceh Barat. Meskipun tidak ada pabrik Aqua Gelas di Aceh Barat, produk ini masuk melalui distribusi besar dari Medan atau Banda Aceh. Keberadaannya di warung, minimarket, dan toko kelontong lokal menunjukkan bahwa permintaan produk inhal ini menimbulkan masalah lingkungan jangka panjang. Plastis jenis ini membutuhkan waktu lebih dari 500 tahun untuk terurai di alam. Dan jika dibakar secara sembarangan, akan menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin yang beracun bagi manusia dan ekosistem. Kali ini rumus masalahnya. Jadi, yang pertama rumus masalahnya itu bagaimana sih proses distribusi dan konsumsi aqua gelas berkontribusi terhadap peningkatan volume limbah plastik di wilayah Aceh Barat. Yang kedua, apa saja dampak ekologis dari limbah plastik aqua gelas yang tidak terkelola secara memadai di Aceh Barat. Yang ketiga, bagaimana kondisi pengelolaan limbah plastik di Aceh Barat saat ini, khususnya untuk jenis kemasan air minum sekali pakai. Yang keempat, apa sih strategi atau pendekatan ekologi industri yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk aqua gelas di daerah yang tidak memiliki industri produksinya. Yang kelima, bagaimana peran masyarakat, pemerintah daerah, dan produsen dalam menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Tujuan penulis ini yaitu yang pertama, menganalisis alur distribusi dan konsumsi aqua gelas yang masuk ke wilayah Aceh Barat. Yang kedua, mengidentifikasi volume dan persebaran limbah aqua gelas serta dampaknya terhadap lingkungan lokal. Yang ketiga, menelaah sistem pengelolaan limbah plastik yang ada di Aceh Barat dan menilai efektivitasnya. Yang keempat, mengkaji penerapan prinsip ekologi industri dalam penanganan limbah plastik aqua gelas. Yang terakhir, merumuskan usulan dan solusi berbasis konsep ekologi industri yang dapat diimplementasikan secara realistis di wilayah Aceh Barat. Selanjutnya, manfaat penulisan. Yaitu poin pertama yaitu manfaat akademis. Poin pertama yaitu menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam
studi ekologi, industri, dan pengelolaan limbah plastik. Poin yang kedua, menyediakan studi kasus lokal yang relevan dengan permasalahan nasional terkait limbah AMDK, air minum dalam kemasan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Poin pertama yaitu memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah terkait pengelolaan limbah berbasis pendekatan industri hijau. Poin kedua, memberikan gambaran bagi perusahaan seperti Danone Aqua mengenai pentingnya penerapan extended producer responsibility di daerah terpencil. Selanjutnya pembahasannya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup penulisan. Ruang lingkup studi ini terbatas pada aspek distribusi, konsumsi, dan limbah aqua gelas di wilayah Aceh Barat, tanpa membahas proses produksi aqua gelas secara rinci karena berada di luar wilayah kajian. Fokus utama ada pada poin pertama, wilayah pengamatan Aceh Barat, Melabu, dan sekitarnya. Poin kedua, objek utama limbah plastik bekas konsumsi aqua gelas. Poin ketiga, aspek yang dianalisis, distribusi produk, penanganan limbah, dan penerapan prinsip ekologi industri. Konsep ekologi industri. Ekologi industri adalah cabang dari ilmu lingkungan yang berkembang pesat sejak akhir abad ke-20. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap dampak negatif aktivitas industri terhadap lingkungan yang tidak bisa diabaikan lagi. Dalam ekologi industri, aktivitas ekonomi dilihat sebagai bagian dari sistem ekologi yang lebih luas. Ekologi industri menekankan pada pentingnya pendekatan sistemik menghubungkan semua tahapan dalam siklus hidup produk. Dari pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah. Selanjutnya, prinsip 3R dan simbiosis industri. Poin pertama, reduce, mengurangi. Langkah pertama yang paling utama, masyarakat dan industri harus mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Misalnya dengan menyediakan air isi ulang atau mempromosikan penggunaan botol galon. Poin kedua, reuse atau menggunakan ulang. Tidak semua plastik bisa digunakan ulang. Aqua gelas sebagai kemasan tipis tidak memungkinkan pengguna ulang. Namun prinsip ini bisa diadaptasi untuk produk lain seperti galon atau botol besar. Poin ketiga, recycling atau daur ulang. Upaya mendaur ulang plastik gelas seperti PP5 masih sangat minim di daerah seperti Aceh Barat karena keterbatasan teknologi dan pasar daur ulang lokal. Simbiosis industri adalah kerjasama antara satu atau lebih industri atau pelaku ekonomi untuk menggunakan limbah satu pihak sebagai sumber daya bagi pihak lain. Contohnya adalah kolaborasi antara UMKM daur ulang dengan toko grosir yang menghasilkan banyak limbah plastik. Selanjutnya bakal dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Kami menggunakan ada 3 metode pengumpulan data, yang pertama, observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan di beberapa lokasi pembuangan limbah di Aceh Barat, seperti TPA Merebu, sekitar Sungai Krung Merebu, dan area sekitar Pasar Bina Usaha. Dan yang kedua itu wawancara terbuka. Wawancara terhadap penjual eceran dan pemilik warung yang menjual aqua gelas dan masyarakat umum sebagai konsumen akhir. Yang ketiga itu ialah studi pustaka. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan perusahaan, dokumen pemerintah daerah, dan publikasi media daring yang relevan. Dan kita lanjut ke objek studi kasus, yaitu kami menggunakan objek utama yaitu adalah limbah plastik dari produk aqua gelas yang telah dikonsumsi di Aceh Barat. Fokus utama adalah yaitu di persebaran aqua gelas di warung dan pasar
pola konsumsi dan masyarakat, bentuk dan volume limbah plastik yang ditinggalkan, dan upaya atau ketidakadaan sistem daur ulang di tempat tersebut. Dan kita memasuki analisis data. Kami memiliki ada 3 teknik analisis data. Yaitu yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta lapangan secara sistematis dan rinci. Yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap penerapan sistem pengelolaan limbah berbasis ekologi industri. Dan yang ketiga itu adalah analisis siklus hidup produk, atau dengan nama lain Life Cycle Analysis atau LCA. Analisis ini menganalisis jejak lingkungan aqua gelas dari distribusi hingga ke pembuangan limbah. Dan kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Profil industri dan perusahaan yang dikaji yaitu adalah aqua gelas adalah produk AMDK dari Donen Aqua yang dikemas dalam plastik sekali pakai berkapasitas 220 ml. Diproduksi di beberapa lokasi di Indonesia seperti di Cianjur, Klaten, dan Membal. Produk ini menyasar pada konsumen yang membutuhkan kemudahan dan kepraktisan. Meskipun aqua gelas tidak diproduksi di Aceh Barat, distribusinya merata hingga ke daerah-daerah pelosok. Terkait jaringan retail nasional dan lokal, penguatan di pasar ini dan minimarket lokal menunjukkan bahwa produk ini tersedia di hampir semua titik penjualan dan banyak digunakan oleh masyarakat. Dan kita akan memasuki ke materi selanjutnya yaitu tentang alur sistem produksi dan material flow. Distribusi aqua gelas di Aceh Barat dilakukan oleh distributor besar dari Medan dan Banda Aceh. Produk dikirim melalui transportasi darat dan dalam bentuk kardus berisi 48 gelas. Di setiap satu box berisi 48 gelas. Setelah diterima agen, produk tersebar ke warung dan toko kelontong. Dan berikut alur limbahnya yaitu yang pertama distribusi, menuju konsumen, menuju pembuangan, menuju tanpa pemilahan, dan menuju ke TPA, sungai atau pembakaran, dan tempat pembuangan lainnya. Yaitu sekarang adalah material flow, apa yang nama lain dengan bahannya itu adalah bahan plastik atau dengan nama lainnya polipropylen atau PP5. Pada data masa digunakan yaitu adalah kurang dari 15 menit. Masa urainya kurang lebih 500 tahun di alam. Sangat lama terurai. Dan sekarang kita mengidentifikasi masalah lingkungan. Yang pertama yaitu volume tinggi. Dalam satu bulan, satu warung bisa menjual hingga 10 dus aqua gelas. Artinya, setiap 480 gelas plastik digunakan dan dibuang setiap harinya. Dan yang kedua, tidak ada pemilahan. Sampah bercampur dengan organik, logam, dan kertas. Yang ketiga yaitu sungai tercemar. Di bantaran sungai Kurang Merebu ditemukan tumpukan plastik ringan termasuk aqua gelas yang berserakan. Yang keempat itulah praktik pembakaran. Warga membakar sampah campuran tanpa penyortiran menyebabkan asap pekat dan polusi di udara dan tidak baik bagi kesehatan. Itu sekarang yang terakhir yaitu adalah tidak didaur ulang. Pemulung tidak mengambil plastik gelas kecil karena tidak laku di pasar rongsokan. Sekarang kita masuki usulan, perbaikan dan implementasi konsep ekologi. Yang pertama itu adalah bank sampah khusus plastik ringan. Membuat unit bank sampah di sekolah, kantor, desa, dan pasar. Memberikan
insentif kecil bagi setiap gelas plastik yang dikumpulkan. Dan yang kedua, kampanye edukasi sadar plastik. Program edukasi di sekolah dasar tentang siklus plastik dan poster visual dan mural lingkungan di area publik. Dan yang ketiga adalah kemitraan dengan pengumpul. Dinas lingkungan bekerja sama dengan pengumpul untuk mengatur pengambilan plastik jenis gelas ringan. Yang kedua adalah pemerintahan memberikan subsidi transportasi dan biaya operasional bagi setiap daerah. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan Don Aqua. Poin pertama adalah melibatkan produsen dalam skema tanggung jawab produk pasca konsumsi. Dan sponsor tempat sampah khusus, pelatihan daur ulang, dan penyuluhan lingkungan. Dan kita akan masuki kesimpulan itu ialah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan limbah aqua gelas di Aceh Barat merupakan fenomena nyata yang berdampak langsung terhadap lingkungan lokal. Meskipun produk tersebut tidak diproduksi di wilayah kita, konsumsi aqua gelas yang tinggi sebagai produk praktis dan murah tidak disertai dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Hal ini menimbulkan beban ekologis yang sangat signifikan dalam bentuk penumpukan limbah plastik ringan yang sulit terurai dan berkontribusi terhadap diperparah dengan kekurangan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah, keterbatasan infrastruktur daur ulang di daerah, serta belum adanya kebijakan dari produsen dan untuk menangani limbah produk di daerah distribusi. Mari kita jaga lingkungan kita agar tidak mudah terjadi bencana seperti banjir bandang di tempat lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, dengan adanya muka saya di akhir video ini, maka berakhir juga video studi kasus tentang ekologi. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.